Nah, di sini pada poin 4 persyaratan khusus di mana ada subpoin A, B, C, D ya. Di sini memilih Kabupaten Lombok Utara. Nah, di sini ada persyaratan khusus di mana pada poin ketiga ini bagi pelamar P3K fungsional teknis wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Nah, di mana untuk masing-masing jabatan yang dilamar, poin A ini paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang B, paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Bagaimana yang tidak memiliki pengalaman? Nanti saya akan bahas di akhir video. Ini adalah salah satu permasalahan yang ada di lingkungan Pemda. Ini bagian dari persyaratan khusus. Kemudian bagaimana untuk persyaratan khusus di lingkungan non kementerian atau di lembaga. Nah, saya sudah ambil sampel yaitu di BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, di sini pada poin 4 persyaratan khusus di mana ada subpoin A, B, C, D ya. Di sini memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Misalnya, di salah satu formasi BNN membutuhkan misalnya perencana, yaitu dengan lulusan sarjana ekonomi. Maka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lulusan sarjana ekonomi, belum tentu bisa masuk. Karena apa? Karena persyaratan khususnya itu harus memiliki pengalaman kerja paling singkat, itu 2 tahun. Ya. Jadi nanti solusinya juga saya akan bahas di akhir video. Nah, ini permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh Bapak Ibu, khususnya bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki pengalaman kerja misalnya. Kemudian permasalahan berikutnya itu di kementerian. Di kementerian ini saya ambil sampel di Kemenag, Kementerian Agama. Di mana untuk persyaratan khususnya di sini ada poin 9, ini surat edaran. Di poin 9 ini wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Di sini ada subpoin A, B, C. Paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Ini untuk S1 ya, jabatan S1 yaitu pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian yang B ini paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Ini yang S2, lulusan S2. Kemudian yang C ini paling singkat 5 tahun. Ya, 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Ini untuk S3, lulusan S3. Jadi masing-masing formasi atau jabatan yang dilamar itu memiliki persyaratan khusus masing-masing. Nah, bagaimana kalau misalnya ini baik itu pemerintah atau non-pemerintah ya, atau perusahaan atau swasta, ini harus memiliki pengalaman kerja di bidangnya itu minimal 2, 3, dan 5 tahun. Nah, jadi ini jadi sebenarnya ini cara yang salah ya, karena pengalaman kerja itu biasanya dibutuhkan juga skillnya atau kemampuan soft skillnya. Jadi ini silakan Bapak Ibu saring informasi ini, jika memang dirasa baik silakan ya, terserah ya. Jadi saring informasi ini secara difilter gitu. Jadi apakah ini informasi baik buat Bapak Ibu atau buruk, silahkan difilter masing-masing. Yang jelas ini hanya sharing berangkat dari masalah yang Bapak Ibu keluhkan ini, yaitu harus memiliki pengalaman kerja. Nah, jika Bapak Ibu tidak pernah bekerja di
misalnya bekerja di lingkungan pemerintah atau lingkungan swasta dan masa kerjanya misalnya kurang dari 2 tahun, ini mungkin saya punya bukan solusi, jadi saya punya tips ya. Dan silakan saya tekankan, ini informasinya difilter lagi, ini baik dan buruknya itu silakan disikapi. Nah, solusinya ketika Bapak Ibu tidak memenuhi syarat pengalaman kerja, maka yang dibutuhkan itu relasi. Nah, di sini ketika Bapak Ibu tidak tidak memiliki persyaratan minimal kerja 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, maka Bapak Ibu itu harus memiliki relasi, di mana relasi ini harus dinaungi oleh salah satu perusahaan swasta, misalnya yang berbadan hukum CV ya, atau CV lah ya. Kemudian lebih bagus lagi PT. Nah, kenapa saya harus ada CV dan PT? Karena di sini untuk perizinannya, untuk CV hanya perlu mengajukan permohonan melalui sistem administrasi Badan Usaha Kementerian HAM. Kemudian yang PT ini membuat akte notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham. Nah, kenapa sangkut pautnya dari relasinya? Ini karena Bapak Ibu itu harus memiliki semacam surat keterangan kerja. Jadi ketika Bapak Ibu ini memiliki relasi di suatu tempat CV atau PT, maka Bapak Ibu itu bisa menjadi solusi. Minta surat keterangan misalnya ya, surat keterangan bahwa Bapak Ibu pernah bekerja di situ minimal 2 tahun atau 3 tahun, kemudian dibuktikan dengan portofolio dan ditandatangani oleh kepala bidang, minimal kepala bidang atau manajer SDM. Ini bagi swasta yang berbadan hukum CV atau PT ya. Jika Bapak Ibu kendalanya ketika Bapak Ibu itu tidak bisa mendaftar P3K karena alasan pengalaman kerjanya tidak bisa dibuktikan dengan portofolio atau surat keterangan kerja. Karena pada dasarnya untuk administrasi ini, pengalaman kerja ini harus terlampir portofolio dan surat keterangan kerja ya. Contohnya seperti ini saat khusus. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ada surat tersebut, berarti Bapak Ibu tinggal mendaftar jika itu Bapak Ibu terkendalanya di pengalaman kerja. Jadi semakin kesini ya persyaratannya, ini mungkin hanya jadi ini itu sebenarnya untuk umum, masyarakat umum, cuman persyaratannya harus punya pengalaman dulu. Nah, dibuktikan dengan portofolio dan surat keterangan pengalaman kerja ya. Mungkin mensiasatinya itu dari hal yang saya sharing tadi. Nah, untuk informasi ini silakan Bapak Ibu disikapi apakah informasi ini baik atau buruk. Silakan disikapi. Ini jangan menelan mentah-mentah informasi ini ya. Ini hanya sebatas sharing. Silakan ditanggapi dan disikapi untuk informasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.